Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mujibur Rahman selaku dosen pengampu pendidikan moderasi Islam dan teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ika Oktavia Rohmah, NIM 21410402007, kelas 1 PAIB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Mengapa perlu adanya moderasi Islam? Moderasi beragama merupakan cara pandang atau sikap dan praktik beragama yang mengamalkan esensi ajaran-ajaran agama yang hakikatnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan menebarkan kemaslahatan bersama. Maka kita perlu memoderasi cara kita beragama karena disinyalir adanya 3 hal yang menjadi fenomena yang berkembang. Yang pertama, cara pandang atau sikap dan praktik keberagaman yang justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama yang mewujudkan kedamaian itu. Yang kedua juga disinyalir semakin dirasakan tafsir-tafsir keagamaan yang justru tidak berdasar, yang tidak menggunakan kaidah dasar dalam menerjemahkan agama. Ketiga, kecenderungan bahwa ada pemahaman keagamaan yang justru bisa mengoyak dan merusak ikatan kebangsaan. Maka moderasi agama diperlukan agar cara pandang sikap keagamaan kita bersifat moderat, tidak melebih-lebihkan, tidak melampaui batas, dan tidak ekstrim. Jadi yang dimoderasi bukanlah agama tetapi cara kita berislam. Selanjutnya ada pengertian moderasi Islam. Moderasi Islam adalah satu di antara banyak terminologi yang muncul dalam dunia pemikiran Islam. Moderasi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan al-wasfiyah al-islamiyah. Moderasi Islam berorientasi pada prinsip santun dalam bersikap, berkeadilan dalam memutus perkara, berinteraksi yang harmonis dalam masyarakat, mengedepankan dialog dan perdamaian, serta anti kekerasan dalam berdakwah dan menghindar dari sikap dan pandangan radikal. Moderasi Islam sangat selaras dengan kandungan utama Islam yang membawa misi rahmatan lil alamin, yaitu membawa rahmat bagi seluruh alam. Moderasi Islam merupakan sikap jalan tengah antara penggunaan wahyu atau nakliyah dan rasio atau akliyah, sehingga dimungkinkan dapat terjadi penyesuaian terhadap perubahan-perubahan di masyarakat sepanjang tidak melawan dan bertentangan dengan doktrin-doktrin yang dogmatis. Dalam menerapkan hukum, Islam wasatiyah menggunakan istinbat untuk menerapkan hukum sesuai dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun tujuan dan manfaat moderasi Islam. Tujuan moderasi Islam yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Adapun manfaatnya yaitu menumbuhkan sikap toleransi pada diri sendiri, karena dengan toleransi akan menciptakan sebuah kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada landasan normatif moderasi Islam. Normatif berasal dari kata norm yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dalam hubungan ini, kata norma erat kaitannya dengan akhlak, yaitu perbuatan yang muncul dengan mudah dari kesadaran jiwa yang bersih dan dilakukan atas kemauan sendiri, bukan berpura-pura dan bukan pula paksaan. Adapun landasan historis moderasi Islam,
Kata histori berasal dari bahasa Yunani yang berarti orang pandai. Historis adalah suatu keadaan atau kejadian pada masa lampau di mana adanya peristiwa yang menjadi sebuah acuan untuk mengembangkan suatu kegiatan atau kebijakan. Landasan historis memberikan peranan penting karena dari sebuah landasan historis itu bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Dan selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip moderasi Islam. Yang pertama ada toleransi atau tasamuh. Toleransi pada dasarnya berarti al-jud, kemuliaan, atau sa'ad al-sadr, lapang dada, dan tasahul atau ramah dan suka memaafkan. Makna ini selanjutnya berkembang menjadi sikap lapang dada atau terbuka dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia. Sikap toleransi dalam Islam ditegaskan dalam Al-Quran terkait dengan sikap interaksi sosial yang saling terbuka dan untuk saling mengenal. Perbedaan suku, agama, keyakinan, dan latar belakang seseorang bukan untuk saling menghina, tetapi untuk saling mengenal. Moderasi Islam memberikan kepahaman tentang makna toleransi atau tasamuh dalam mensikapi persoalan kehidupan yang berbeda. Pluralitas manusia adalah kenyataan yang dikehendaki Tuhan. Hal ini merujuk pada pernyataan Al-Quran bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal dan saling menghormati. Dalam konteks moderasi Islam, perilaku toleran merupakan satu prasyarat yang utama bagi setiap individu yang menginginkan satu bentuk kehidupan bersama yang aman dan saling menghormati. Selanjutnya ada keseimbangan atau tawazun. Di antara ajaran Islam adalah at-tawazun, yakni menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani atau jasad, al-aql atau akal, dan ar-ruh atau roh. Prinsip moderasi Islam diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi, baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi, dan sebagainya. Islam menyeimbangkan peranan wahyu ilahi dengan akal manusia dan memberikan ruang sendiri-sendiri bagi wahyu dan akal. Dalam kehidupan pribadi, Islam mendorong terciptanya keseimbangan antara ruh dengan akal, antara akal dengan hati, antara hak dengan kewajiban, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu keberagaman atau tanawu. Keberagaman merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunatullah. Di masyarakat manapun akan didapati keanekaragaman dalam berbagai hal baik suku, agama, bangsa, dan keyakinan. Perbedaan suku, ras, agama merupakan keniscayaan terhadap ciptaannya. Mengingkari perbedaan tersebut sama dengan mengingkari kodrat. Pada prinsipnya, tidak ada satupun agama dan kepercayaan yang dianut oleh umat manusia mengajarkan kekerasan, kebencian terhadap manusia, dan makhluk hidup. Yang ada adalah pemahaman yang salah terhadap ajaran agama yang dianutnya. Terakhir ada yang keempat, keteladanan atau uswah. Muslim itu harus menjadi teladan bagi kaum yang lainnya, karena pada dasarnya seseorang menjadi muslim melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan. Sebagai penyuruh kebaikan, agar berhasil dalam seruannya dan diikuti oleh banyak orang, harus didasarkan pada keteladanan. Adanya sifat uswah sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajak kaum jahiliyah menuju ilahiyah dengan sikap keteladanan yaitu akhlakul karimah. Berinteraksi sosial dengan menjunjung tinggi toleransi, mau menolong sesama, menghargai perbedaan, dan mampu bekerja sama dengan berbagai
lapisan masyarakat tanpa membedakan agama dan keyakinan. Prinsip-prinsip moderasi Islam, baik itu keadilan, toleransi, keseimbangan, keberagaman, dan keteladanan harus diajarkan kepada remaja masa kini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.